Nabi Musa itu kan diberikan oleh Allah 9 mukjizat di surah Al-Isra ayat 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayinat. Nabi Musa diberikan oleh Allah 9 mukjizat. Namun rupanya dari 9 mukjizat itu tidak semuanya kubro. Yang kubro itu hanya 2 mukjizat saja, yaitu tongkatnya yang berubah menjadi ular dan tangannya yang menjadi bercahaya terang. Itu yang disebut dengan mukjizat kubronya Nabi Musa. Lalu kenapa gitu disebut mukjizat kubro, mukjizat yang 2 ini, sementara mukjizat yang lain tidak disebut kubro? Atau mukjizat Nabi selain Nabi Musa, misalkan Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang buta, bisa menciptakan dari tanah liat menjadi seekor burung yang bisa hidup setelah ditiup, yang mati menjadi hidup lagi, itu disebut ayat dalam Al-Quran, mukjizat, tapi nggak disebut kubro. Juga mukjizat yang lain yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi selain Nabi Musa itu ayat, mukjizat, tapi nggak disebut kubro. Oleh karenanya 2 mukjizat Nabi Musa ini, kalau kita lihat surah An-Najm ayat yang ke-18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ternyata Nabi Muhammad pun pernah melihat dari ayat-ayat Allah yang kubra itu. Di surah An-Najm ayat 18. Rupanya kalau dikaitkan al-ayat al-kubra dengan al-ayah al-kubra, al-ayat al-kubra di surah An-Najm ayat 18, al-ayah al-kubra di surah An-Nazi'at ayat 20, tongkat Nabi Musa dan tangan Nabi Musa menjadi ayat yang kubra itu karena mukjizat tersebut langsung diberikan oleh Allah ketika antara Allah dan Nabi Musa tidak ada perantara. Sama halnya ketika Nabi Muhammad Mi'raj di surah An-Najm itu, di mana malaikat Jibril pun sudah tidak ikut lagi mendampingi Nabi Musa, maka di situ Nabi Musa melihat al-ayat al-kubra, tidak ada perantara. Nah, al-ayah al-kubra ini, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, kemudian tangannya bisa terang, itu menjadi kubra karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dalam keadaan saat itu Nabi Musa antara Allah nggak ada perantara malaikat Jibril, juga tidak ada perantara yang lain. Maka begitu besar, namun sayangnya Fir'aun itu nggak lihat ke kubronya, dia melihat ke ularnya saja dia. Padahal Nabi Musa sudah menjelaskan fa'arahul ayat al-kubra, lagi-lagi Fir'aun salah fokus ini. Nah, kalau begitu nih Al-Quran yang kita tadabburi pada malam hari ini jangan sampai fokusnya ke ular atau ke hal-hal yang sifatnya material. Allah udah turunkan Al-Quran nih, malah fokusnya gimana ya itu bisa keluar air dari aspal yang kering, dari mana ya gitu. Kok bisa tiba-tiba ada air? Kok yang itu malah aneh? Kok ada awan berbentuk lafaz Allah, itu aneh banget. Ini Quran 30 juz nggak pernah kerasa aneh dan hebat gitu. Pas sekalinya lihat buah ada tulisan lafaz Allahnya, kalau malah jadi hebat. Ini cara pikir Fir'aun lagi. Jadi nggak melihat kubro di situ. Baik, Ustaz, wallahu a'lam.
Baik, menarik ya. Jadi malah gagal fokus ya. Gagal fokus Ustaz, kayak tadi Ustaz sampaikan itu. Masya Allah. Ya memang kalau pendapatnya Tontowi di sini, farahul ayat al-kubra. Fa-nya katanya di sini lil ifsah wa tafri' ya. Iya Ustaz. Ala kalamin mahdzufin yufhamu minal maqam wa taqdir famtathala Musa alaihissalam amra rabbih. Jadi fa menunjukkan bahwa Nabi Musa di sini sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya ya. Bisa difahami bahwa Nabi Musa kemudian mengikuti perintah Tuhannya untuk datang kepada Firaun dan memperlihatkan kepadanya atas perintah Tuhannya setelah diajak kepada yang hak, lalu kemudian dia masih mendustakan, maka diperlihatkanlah arahul ayat al-kubra allati tadullu ala sidqihi wa hiya an alqa amamahu asahu fa idza hiya hayyatun tas'a wa an naza'a yadahu min jaybihi fa idza hiya bayda min ghairi su'. Atas perintah Allah, Nabi Musa diminta untuk menguatkan kebenaran risalah yang dibawanya. Untuk membuktikan dia sebagai seorang nabi, maka diminta untuk memperlihatkan bukti kenabiannya supaya bisa membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan memperlihatkan apa? Melemparkan tongkatnya yang tiba-tiba berubah menjadi hayyatun tas'a, ular yang bisa bergerak, yang mengancam, yang menakutkan Firaun, dan mengeluarkan tangannya dari arah kantongnya dibawa ke tiaknya gitu. Lalu yang keluar adalah bayda min ghairi su', tangan yang bercahaya, yang cahayanya tidak cacat. Ini simbol nih ya. Tangan yang bercahaya buat seorang Firaun, di mana kehebatan ini kira-kira? Di hadapan Firaun apa kira-kira? Tangan keluar bercahaya, ini kan simbol nih. Kira-kira apa yang membuat Firaun takjub? Ya. Nah, Ibnu Asyur mengatakan wal ayah haqiqatuha al-alamah wal amarah. Wa tutlaqu 'ala al-hujjah al-muthbitah li'annaha 'alamah 'ala thubutil haqq. Ayat ini pada hakikatnya adalah untuk menjadi tanda, menjadi alamat tentang kesahihan argumentasi yang kuat. Risalah yang dibawa oleh Musa adalah benar-benar hak. Pada saat yang sama menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul. Dan rasul yang sesungguhnya. Tapi gagal fokus. Bukan kepada Musanya yang harusnya dibenarkan sebagai seorang nabi, malah lebih takut kepada ularnya, takjub sama tongkatnya. Jadi bayangannya gini, kalau bayangan bodohnya nih,
Seandainya nih ada Nabi Musa, ada tongkat. Kira-kira yang dipilih oleh Firaun beriman pada Nabi Musanya atau menginginkan tongkatnya Nabi Musa kira-kira. Pilihannya ya mesti jatuhnya kepada tongkatnya berarti ya. Ketimbang beriman kepada firman-firman Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah gitu kira-kira. Jadi gagal fokusnya di sana. Tadi Ustaz Deden memberikan tekanan, tongkat berubah menjadi ular sama tangan berubah menjadi bercahaya tanpa cacat, ular yang bergerak, yang mengancam, dan tangan yang bercahaya tanpa cacat. Ini sebetulnya kan hakikatnya tanda bahwa Nabi Musa itu seorang nabi, utusan Allah, yang pesannya dari Allah. Ini sebetulnya ayat yang sesungguhnya, mukjizat yang besar. Tetapi ternyata terpisah di sini karena ketiadaan Jibril di sini. Jadi dari 9 mukjizat Nabi Musa itu, yang kubro ini 2. Kubro itu dibandingkan, bukan dibandingkan ayat ya. Kubro dibandingkan dengan 7 yang lainnya. 2 tambah 7 jadi 9 ini sebetulnya ya rendah semuanya. Rendah dalam pengertian bukan hebat-hebatan ini yang harusnya menjadi hal yang menakjubkan, bukan. Justru kenabian Musa alaihissalam yang harus diimani, dibenarkan, dan firman Allahnya itu. Nah, sampai di sini, disinilah kegagalan Bani Israel dalam melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya itu sebagai jembatan untuk beriman pada kenabian Musa alaihissalam dan firman yang dibawanya. Tapi gagal. Misalnya digambarkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30 sampai 32. Qala awalau ji'tuka bi syai'im mubin qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Di sini jelas sekali ketika Musa berkata, kamu tetap tidak beriman kepadaku walaupun aku mendatangkan kepadamu sesuatu yang begitu jelas, begitu nyata untuk membuktikan kenabian, kerasulan Musa alaihissalam dan kebenaran firman Allah yang dibawanya. Firaun bilang, oke, kalau gitu silahkan datangkan apa bukti yang nyata itu. Kalau kamu benar, mana buktinya? Ini buktinya. Jadi bukti ini hanya untuk membenarkan kenabian Musa alaihissalam dan firman atau risalah yang dibawanya. Sayangnya, itu pun tidak sampai membuat Firaun dan para pengikutnya, kecuali tukang sihir. Nanti judul lain nih. Firaun tidak percaya juga kepada Musa alaihissalam. Bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi, benar-benar nabi, dan dakwahnya adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kembali kepada kita. Ayat kursi itu hebatan mana? Ditulis
dilipet, ditaruh di dompet, dibawa kemana-mana, atau dilipet, dibungkus plastik, dipaku di atas pintu. Ketimbang 10 sifat Allah yang dijelaskan di dalam Ayatul Kursi itu. Menurut orang, mana yang hebat? Fungsinya. Nah, kalau zaman dulu, saya masih ingat tuh, Ustaz Deden, banyak rumah-rumah yang dipasangin ayat kursi. Kalau sekarang ganti jadi kayak kaligrafi, tapi fungsinya jimat juga. Isinya yang menggambarkan tentang Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. 10 sifat Allah yang hebat itu malah ketutup. Sama apa? Sama pikirannya sendiri. Yang melihat fungsi ayat kursi itu dari sisi ngusir setan. Yang tiba-tiba setannya jerit-jerit gara-gara dibacain ayat kursi. Tapi si pembaca ayat ini sendiri nggak pernah kagum dengan 10 sifat Allah ini yang luar biasa sekali. Nah, itulah persamaan antara Fir'aun dengan pengikut Muhammad hari ini. Sama sebetulnya. Jadi ayat kehebatan Ayatul Kursi itu kalau sudah menunjukkan sisi-sisi materi yang kira-kira mistis dan dianggap di luar dari kebiasaan khariqul adah, maka ayat kursi itu menjadi hebat. Dihafalinlah ayat kursi. Nah, jadi kalau ada orang kesurupan, kagum bisa keluar pakai ayat kursi. Nah, si perukiahnya sendiri nggak pernah paham tuh. Dan nggak tertarik pada kehebatan 10 sifat-sifat Allah yang luar biasa di ayat kursi ini. Kira-kira apa bedanya kita sama Fir'aun? Beda tipis lah ya. Beda tebal, Ustaz. Beda tebal. Tipis sih bedanya, jadi mirip Ustaz maksudnya. Mirip. Ya, kalau beda tipis nih khawatir Ustaz. Selangkah mirip lagi itu. Kira-kira banyak yang kayak gitu. Banyak. Aduh Ustaz. Banyak Ustaz. Bukan selangkah lagi, sejengkal lagi mungkin Ustaz itu. Saking tipisnya. Inilah tadabbur yang bisa kita ambil dari permisalan seperti ini. Bahwa untuk manusia bebal yang sangat materialistis, bodoh terhadap firman Allah, yang tidak ada sedikit pun rasa iman, ya sudah. Sampai di situ dia kagum.